Dalam setiap tarikan napasmu, ada energi yang mengalir dari semesta, membawa pesan-pesan yang hanya bisa diterima oleh hati yang siap. Di antara cahaya dan bayang-bayang, di alam spiritual yang sering tak terlihat oleh mata, terjadi pertempuran yang menguji jiwa. Ini adalah perjalanan, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk bangkit, menemukan cahaya dalam dirimu, dan menjadi penerang bagi dunia. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membuka hati dan pikiran. Pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan penuh makna seperti ini selalu menemanimu di setiap langkah perjalanan. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar 77 sebagai simbol bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Dukungan luar biasa seperti super thanks dari kamu sangat berarti bagi perjalanan spiritual ini. Terima kasih atas cinta dan energi yang kamu berikan, karena setiap tindakanmu adalah bagian dari perjalanan besar menuju pencerahan. Dalam setiap langkah di jalan ini, kita diingatkan bahwa perjuangan spiritual adalah panggilan untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk menerangi jalan, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang mencari cahaya. Mari kita masuki perjalanan ini bersama, dengan hati yang terbuka, jiwa yang siap, dan semangat yang tak tergoyahkan. Sebab, ini bukan sekadar cerita, melainkan panggilan bagi kita semua untuk menjadi bagian dari perubahan besar di dunia ini. Anda siap? Mari kita mulai. Bab 1. Pertempuran yang tak terlihat, cahaya melawan kegelapan. Di setiap hela nafas yang kita hirup, dunia ini tidak hanya tentang apa yang terlihat. Di balik layar kehidupan yang tampak nyata, ada tarian abadi antara cahaya dan kegelapan. Sebuah pertempuran yang tak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh jiwa yang peka. Pertempuran ini bukan sekadar cerita atau mitos. Ini adalah kenyataan yang terjadi di dalam dan di sekitar kita, di mana setiap jiwa berjuang untuk mempertahankan cahayanya dari bayang-bayang yang mencoba menyelimutinya. Kegelapan, seperti air yang mengalir mencari celah, selalu berusaha merasuk melalui keraguan, ketakutan, dan luka yang belum tersembuhkan. Namun, setiap tantangan ini adalah tanda bahwa kamu memiliki sesuatu yang istimewa. Cahaya dalam dirimu begitu kuat hingga membuat kegelapan gentar. Perjalanan spiritualmu bukanlah kebetulan. Kamu dipilih untuk membawa terang di dunia yang sedang mencari arah. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa perasaan ini begitu berat? Jawabannya sederhana namun mendalam, karena kamu mampu. Semesta tidak pernah memberikan beban pada jiwa yang tidak dapat menanggungnya. Cahaya yang kamu bawa adalah jawaban atas doa-doa yang terucap di saat gelap, sebuah jawaban bagi mereka yang kehilangan harapan. Kegelapan bukanlah musuh yang menyerang secara terang-terangan. Ia datang dengan halus, menyelinap melalui pikiran negatif, rasa takut yang tak berdasar, dan kebingungan yang tiba-tiba muncul. Ini adalah senjata utamanya, menciptakan ilusi bahwa kamu sendirian dalam perjalanan ini. Tapi ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Di setiap langkahmu, ada energi yang menopangmu, ada kekuatan yang menuntunmu. Pertempuran ini adalah panggilan untuk kebangkitan. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah pelatihan untuk menguatkan jiwamu. Setiap tantangan adalah peluang untuk menemukan kekuatan yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Cahaya dalam dirimu adalah bukti bahwa kamu tidak hanya diciptakan untuk bertahan, tetapi untuk bersinar, untuk menjadi mercusuar bagi mereka yang terombang-ambing di lautan keraguan. Ketika kamu mulai merasa lelah, ketika beban dunia terasa tak tertanggungkan, ingatlah bahwa kegelapan tidak bisa mengalahkan cahaya yang bersinar dari dalam. Bahkan dalam malam yang paling gelap sekalipun, hanya satu lilin yang cukup untuk menghalau kegelapan. Dan kamu adalah lilin itu.
Pertempuran ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Ini bukan tentang memenangkan perang melawan kegelapan di luar sana, tetapi tentang menyalakan cahaya di dalam dirimu. Ketika cahaya itu bersinar, ia tidak hanya menerangi jalanmu, tetapi juga jalan orang lain. Dalam setiap langkah, kamu menjadi bukti hidup bahwa cahaya selalu menang atas kegelapan. Di akhir hari, pertempuran ini bukanlah tentang mengalahkan musuh. Ini adalah tentang menemukan dirimu sendiri, tentang memahami bahwa kekuatan terbesar yang kamu miliki adalah cinta, keyakinan, dan cahaya yang kamu bawa. Jadi, berdirilah teguh. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Cahaya dalam dirimu adalah hadiah bagi dunia. Jangan biarkan kegelapan merampasnya. Dalam perjalanan ini, jadilah seperti matahari yang tidak pernah lelah menyinari. Jadilah seperti bintang yang tetap bersinar meski di malam tergelap. Sebab, perjalanan ini adalah panggilan jiwamu untuk menjadi terang, untuk menjadi jawaban, dan untuk menjadi harapan bagi dunia yang merindukan pencerahan. Teruslah melangkah, karena cahaya dalam dirimu adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Bab 2. Tanda-tanda kehadiran kekuatan gelap. Ada kalanya dalam perjalanan spiritualmu, bayang-bayang tiba-tiba terasa lebih pekat. Sebuah perasaan aneh menyelimutimu, seperti ada sesuatu yang mencoba mengaburkan cahayamu. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah panggilan untuk lebih waspada. Kekuatan gelap seringkali hadir tanpa tanda yang jelas, tetapi bagi jiwa yang terlatih, tanda-tandanya dapat dikenali. Kehadiran kekuatan gelap sering menyelinap melalui celah-celah kehidupan kita yang paling rapuh. Mereka tidak datang dengan bentuk yang nyata, melainkan melalui emosi, pikiran, atau peristiwa yang tampak biasa, namun memiliki dampak mendalam. Berikut adalah beberapa tanda yang mungkin kamu rasakan ketika kekuatan ini mulai mendekat. 1. Gelombang kecemasan tanpa sebab jelas. Tiba-tiba, tanpa alasan yang nyata, rasa gelisah melingkupi hatimu. Pikiran-pikiran negatif bermunculan, seolah-olah mencoba merusak ketenanganmu. Ini adalah cara kekuatan gelap menguji ketahanan batinmu, mencoba membuatmu ragu akan kemampuan dan cahaya yang kamu miliki. 2. Serangkaian peristiwa buruk yang terasa aneh. Kadang-kadang, kehidupan terasa seperti serangkaian kebetulan yang tidak menguntungkan. Kejadian-kejadian kecil menumpuk hingga menjadi beban yang besar. Kekuatan gelap sering menggunakan cara ini untuk melemahkan semangatmu, menciptakan ilusi bahwa semuanya sia-sia. 3. Pikiran negatif yang tidak selaras dengan jati dirimu. Pernahkah kamu mendengar bisikan dalam hatimu yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai yang kamu pegang? Pikiran seperti ini seringkali bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan hasil dari upaya kekuatan gelap untuk mengaburkan cahayamu. Namun, jangan takut. Tanda-tanda ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, mereka adalah pengingat bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Bayang-bayang tidak akan mencoba mendekati seseorang yang tidak memiliki potensi besar. Kehadiran mereka adalah pengakuan atas kekuatanmu dan peran pentingmu dalam membawa terang ke dunia ini. Ketika kamu merasakan tanda-tanda ini, ingatlah bahwa kamu memiliki pilihan. Kamu bisa membiarkan dirimu terjebak dalam ilusi kegelapan, atau kamu bisa memilih untuk melihatnya sebagai tantangan yang menguatkan. Kuncinya adalah kesadaran. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kamu telah mengambil langkah pertama untuk melindungi dirimu. Dalam perjalanan spiritual, setiap tanda adalah pelajaran. Ketika kecemasan datang, jadikan itu sebagai panggilan untuk lebih berserah kepada energi positif yang mengelilingimu. Ketika peristiwa buruk terjadi, anggap itu sebagai ujian untuk menguji keyakinanmu. Dan ketika pikiran negatif menyerang, lawan dengan afirmasi positif yang mengingatkanmu akan kebenaran siapa dirimu sebenarnya. Ingatlah, kegelapan hanya dapat bertahan di tempat di mana tidak ada cahaya. Dengan setiap langkah yang kamu ambil menuju kesadaran, kamu sedang menyalakan lilin-lilin kecil yang perlahan, tapi pasti mengusir bayang-bayang. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.
Cahaya dalam dirimu adalah bagian dari cahaya yang lebih besar, yang bersinar untuk membimbingmu dan melindungimu. Tanda-tanda kehadiran kekuatan gelap bukanlah ancaman, tetapi panggilan untuk bangkit. Mereka adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa cahayamu lebih kuat daripada apapun yang mencoba memadamkannya. Dengan kesadaran, ketenangan, dan keyakinan, kamu dapat menghadapi apapun yang datang padamu. Jadi, ketika kamu merasa ada sesuatu yang mengganggu cahayamu, ingatlah, kamu lebih besar dari kegelapan itu. Kamu adalah mercusuar yang tidak bisa dipadamkan, cahaya yang tidak bisa dikalahkan. Berdirilah dengan teguh, karena perjalanan ini adalah milikmu, dan setiap langkah yang kamu ambil membawa dunia ini lebih dekat pada terang yang sejati. Bab 3. Strategi kekuatan gelap, memanipulasi dan melemahkan. Dalam perjalanan spiritualmu, ada saat-saat di mana langkahmu terasa berat, hati menjadi resah, dan pikiran dipenuhi oleh keraguan. Ketahuilah bahwa ini adalah saat ketika kekuatan gelap sedang bekerja, bukan dengan serangan langsung, tetapi melalui strategi halus yang sulit terlihat. Kegelapan tidak bergerak dengan kasar. Ia adalah penenun bayangan, menciptakan ilusi yang memanipulasi pikiran dan melemahkan semangatmu. Strategi utama kekuatan gelap adalah memanfaatkan celah-celah dalam dirimu. Ketakutan yang terpendam, trauma yang belum terselesaikan, atau rasa tidak percaya diri yang tersembunyi. Mereka adalah arsitek manipulasi, mengerti dengan sangat baik cara menanamkan keraguan dan memperbesar rasa sakit. Namun, memahami strategi mereka adalah langkah pertama untuk mengatasinya. 1. Menanamkan keraguan dan ketakutan. Kekuatan gelap bekerja seperti bayangan yang muncul di balik keraguan kecil. Mereka berbisik lembut, "Apakah kamu cukup baik?" Atau "Bagaimana jika semuanya gagal?" Kata-kata ini seringkali terdengar seperti pikiranmu sendiri, tetapi sejatinya mereka adalah ilusi yang ditanamkan untuk membuatmu meragukan kekuatan dirimu. Ketakutan yang mereka tanamkan menjadi penghalang yang membuatmu sulit melangkah maju. Namun, ingatlah bahwa keraguan adalah lawan dari keyakinan. Ketika kamu merasa dilanda ketakutan, hadapi dengan penuh keberanian. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku adalah cahaya, dan tidak ada bayangan yang dapat mengalahkanku." 2. Memperbesar rasa sakit dan luka lama. Trauma dan luka masa lalu adalah medan yang subur bagi kekuatan gelap. Mereka memanfaatkan pengalaman-pengalaman ini untuk membuatmu terjebak dalam lingkaran rasa sakit. Dengan menghidupkan kembali kenangan yang menyakitkan, mereka mencoba membuatmu percaya bahwa kamu tidak akan pernah lepas dari masa lalu. Namun, pahamilah bahwa luka-luka ini bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari perjalanan penyembuhanmu. Setiap kali kamu memilih untuk melepaskan rasa sakit dan memaafkan, kamu tidak hanya mengalahkan bayangan, tetapi juga memperkuat cahayamu. 3. Membuat ilusi ketidakmungkinan. Kekuatan gelap suka menciptakan ilusi bahwa mimpi-mimpimu terlalu besar, tujuanmu terlalu jauh, atau perjalananmu terlalu sulit. Mereka ingin kamu percaya bahwa upayamu tidak berarti, bahwa dunia ini tidak akan berubah oleh tindakan kecilmu. Namun, seperti sinar matahari yang mengusir malam dengan perlahan, setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa perubahan besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan tindakan sederhana yang dilakukan dengan cinta dan keyakinan. 4. Mengisolasi dan memisahkan. Salah satu strategi paling berbahaya adalah isolasi. Kekuatan gelap berusaha membuatmu merasa sendirian, bahwa tidak ada yang mengerti perjuanganmu. Mereka ingin memutuskanmu dari hubungan yang mendukung dan dari komunitas spiritual yang menguatkan. Namun, dalam isolasi, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang selalu menyertaimu, cahaya yang selalu membimbingmu. Carilah komunitas yang membawa cinta dan dukungan, karena bersama-sama kita lebih kuat daripada bayangan apapun. Mengalahkan strategi kegelapan. Ketika kamu menyadari strategi ini, kamu mulai memahami bahwa kekuatan gelap hanya memiliki kekuatan jika kamu membiarkan mereka memengaruhimu.
Kesadaran adalah senjata terkuatmu. Dengan memahami taktik mereka, kamu dapat melangkah maju dengan keyakinan penuh. Latih dirimu untuk mengenali bisikan keraguan sebagai ilusi. Gunakan afirmasi positif untuk menggantikan pikiran negatif. Katakan pada dirimu sendiri setiap hari, "Aku adalah cahaya, aku kuat, dan aku tidak akan menyerah." Praktikkan cinta pada dirimu sendiri, maafkan masa lalumu, dan fokus pada langkah kecil yang membawa perubahan besar. Ketika kamu merasa sendirian, hubungkan dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu, baik melalui komunitas spiritual maupun hubungan yang penuh cinta. Kesimpulan, strategi kekuatan gelap mungkin terlihat menakutkan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan nyata kecuali kamu menyerah pada mereka. Dengan kesadaran, keberanian, dan cinta, kamu dapat mengalahkan setiap ilusi yang mereka ciptakan. Ingatlah, cahaya dalam dirimu adalah senjata terkuat. Bayangan mungkin mencoba mendekat, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memadamkan terang yang bersinar dari hatimu. Jadi, berdirilah teguh dalam perjalanan ini. Kamu lebih kuat dari apapun yang mencoba menghalangimu. Kamu adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Bab 4. Perisai cahaya. Menggunakan doa dan spiritualitas. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering membebani jiwa, ada satu kekuatan yang tak tergoyahkan. Perisai cahaya yang berasal dari doa dan praktik spiritual. Ini bukan sekadar ritual atau kebiasaan, melainkan sumber energi yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Doa dan spiritualitas adalah benteng yang melindungi, menyembuhkan, dan memperkuat jiwa dari gempuran bayangan. Doa, bahasa jiwa yang menghubungkan dengan cahaya. Doa bukan hanya kata-kata. Doa adalah getaran hati yang memancarkan cahaya ke alam semesta. Ketika kamu berdoa, kamu sedang membuka jalan menuju energi ilahi yang selalu ada untuk membimbing dan melindungi. Doa tidak mengenal batas waktu dan ruang. Ia langsung menuju sumber kekuatan tertinggi, menyelimuti jiwa dengan kedamaian dan perlindungan. Bayangkanlah doa sebagai sinar terang yang menerangi jalanmu di malam tergelap. Ketika kamu merasa lelah, kecewa, atau bahkan takut, doa adalah tempat perlindunganmu. Dalam setiap bisikan doa, ada keyakinan bahwa kamu tidak sendiri. Cahaya yang kamu panggil melalui doa selalu hadir, menjagamu dari segala gempuran kegelapan. Meditasi, menemukan kedamaian dalam keheningan. Selain doa, meditasi adalah alat yang ampuh untuk memperkuat perisai cahaya dalam dirimu. Meditasi membawa jiwa kembali ke keheningan, menjauhkan dari kebisingan dunia, dan mendekatkanmu pada esensi diri. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kembali kekuatanmu, ketenanganmu, dan cahaya yang selalu ada di dalam dirimu. Praktik meditasi mengajarkanmu untuk mendengarkan suara dalam, suara yang membimbingmu untuk tetap berada di jalan yang benar. Ketika bayangan mencoba mengaburkan pandanganmu, meditasi membantu membuka mata hatimu untuk melihat bahwa kegelapan hanyalah ilusi. Afirmasi positif, meneguhkan keyakinan. Afirmasi positif adalah pernyataan yang mengingatkanmu tentang kekuatan dan potensi dirimu. Saat pikiran negatif mencoba merasuk, gantilah dengan kata-kata yang memberdayakan. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku adalah cahaya yang tidak dapat dipadamkan. Aku dikelilingi oleh energi perlindungan dan cinta. Tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkan terang yang ada dalam diriku." Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata, melainkan perisai yang membangun kekuatan batinmu. Dengan mengulangi afirmasi, kamu menciptakan getaran positif yang memantul kembali ke alam semesta, menarik perlindungan dan bimbingan dari sumber cahaya tertinggi. Praktik spiritualitas lain yang memperkuat cahaya. Selain doa, meditasi, dan afirmasi, ada berbagai cara untuk memperkuat perisai cahaya dalam dirimu. Visualisasi. Cahaya. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang melindungimu dari segala energi negatif. Ritual pembersihan energi. Gunakan alat-alat seperti aroma tertentu
atau visualisasi untuk membersihkan energi negatif yang mungkin menempel pada dirimu. Syukur. Rasa syukur adalah energi yang sangat kuat. Ketika kamu mengucapkan terima kasih atas berkah yang sudah kamu miliki, kamu membuka pintu bagi lebih banyak energi positif untuk datang ke dalam hidupmu. Doa dan spiritualitas sebagai benteng jiwa. Doa dan spiritualitas bukan sekadar perisai sementara. Mereka adalah kekuatan yang memperkuat fondasi jiwamu. Ketika kamu konsisten dalam praktik spiritual, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, tetapi juga menciptakan lingkaran energi positif yang meluas ke sekitarmu. Bayangkan perisai cahaya ini seperti benteng yang tidak bisa ditembus oleh panah kegelapan. Semakin sering kamu berdoa, bermeditasi, dan melakukan praktik spiritual, semakin kokoh benteng itu. Kamu menjadi seperti mercusuar yang tidak hanya menerangi jalannya sendiri, tetapi juga membimbing mereka yang tersesat di lautan kegelapan. Kesimpulan, cahaya yang selalu menyala. Dalam perjalanan spiritual ini, kekuatan doa dan spiritualitas adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka adalah pengingat bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada cahaya yang selalu menyertai kita, bahkan di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun. Ingatlah, setiap doa yang kamu ucapkan, setiap meditasi yang kamu lakukan, dan setiap afirmasi yang kamu tanamkan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih terang. Perisai cahaya ini tidak hanya melindungi dirimu, tetapi juga menginspirasi dunia di sekitarmu. Jadi, berdirilah teguh dalam perjalananmu. Gunakan doa dan spiritualitas sebagai senjata dan perisai. Cahaya dalam dirimu adalah kekuatan yang tidak dapat dikalahkan. Biarkan perisai cahaya itu melindungi dan memandu langkah-langkahmu, membawa harapan dan keajaiban ke dunia ini. Bab 5. Kekuatan komunitas. Bersama dalam perjuangan. Dalam perjalanan spiritual, terkadang kita merasa seperti berjalan sendirian di jalan yang panjang dan sunyi. Namun, perjalanan ini tidak pernah dirancang untuk ditempuh seorang diri. Di tengah kegelapan dan kesunyian, ada kekuatan yang luar biasa dalam kebersamaan, kekuatan komunitas. Sebuah lingkaran yang diciptakan bukan hanya untuk berbagi cerita, tetapi juga untuk saling menopang, menguatkan, dan menyembuhkan. Komunitas adalah seperti oase di tengah gurun, tempat di mana jiwa-jiwa yang lelah menemukan kelegaan. Di sana, setiap orang membawa cahayanya sendiri, menambah terang bagi mereka yang membutuhkan. Dalam kebersamaan, beban terasa lebih ringan, dan jalan yang sebelumnya tampak sulit menjadi lebih terang. Komunitas sebagai lingkaran cahaya. Bayangkan sebuah lingkaran cahaya, di mana setiap individu adalah sumber sinarnya sendiri. Ketika kita berdiri bersama, cahaya itu tidak hanya menyatu tetapi juga memancar lebih jauh, menembus bayang-bayang yang sebelumnya terasa tak tertembus. Komunitas adalah tempat di mana kita belajar bahwa kekuatan terbesar tidak hanya ditemukan dalam diri sendiri, tetapi juga dalam dukungan dan cinta dari mereka yang berjalan bersama kita. Dalam komunitas, kita menemukan cerita-cerita yang menginspirasi, cerita tentang keberanian, tentang menghadapi kegelapan, dan tentang menemukan jalan kembali ke cahaya. Setiap cerita adalah bukti bahwa meski jalan ini penuh tantangan, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Berbagi beban dan menemukan harapan. Salah satu kekuatan terbesar dari komunitas adalah kemampuan untuk berbagi beban. Ketika kegelapan terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, komunitas menjadi tempat di mana kita bisa membuka hati dan menemukan penghiburan. Dalam berbagi, rasa sakit terasa lebih ringan, dan dalam mendengarkan, kita menemukan kekuatan baru. Komunitas mengajarkan kita bahwa tidak ada rasa malu dalam meminta bantuan. Bahkan, dalam keterbukaan itulah kita menemukan keindahan sejati dari hubungan manusia. Kita belajar bahwa kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan pintu untuk menerima cinta dan dukungan yang tulus. Kebersamaan dalam doa dan spiritualitas. Di tengah komunitas, doa menjadi lebih kuat. Ketika kita berdoa bersama, energi yang tercipta jauh lebih besar, seperti riak yang menjadi gelombang. Dalam kebersamaan ini, doa tidak hanya menguatkan individu,
tetapi juga menyelimuti seluruh komunitas dengan perlindungan dan kedamaian. Praktik spiritual yang dilakukan bersama, seperti meditasi atau refleksi, menjadi lebih mendalam. Ada kekuatan dalam mengetahui bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini, bahwa ada orang lain yang berjalan bersama kita, berbagi tujuan yang sama, dan membawa harapan yang sama. Komunitas sebagai penjaga cahaya komunitas tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi, tetapi juga penjaga cahaya. Ketika seseorang merasa cahayanya redup, komunitas hadir untuk menyulut kembali api itu. Ketika seseorang merasa tersesat, komunitas menjadi penunjuk jalan. Sebagai anggota komunitas, kita juga dipanggil untuk menjadi penjaga bagi orang lain. Dalam tindakan kecil seperti memberikan dukungan, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau bahkan hanya hadir, kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita menjadi penjaga, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Kesimpulan, bersama kita lebih kuat. Dalam perjalanan spiritual ini, komunitas adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka adalah pengingat bahwa kita tidak harus menghadapi kegelapan sendirian. Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan, inspirasi, dan harapan. Jika kamu merasa lelah atau terbebani, carilah komunitas yang mendukung perjalananmu. Temukan orang-orang yang membantumu melihat cahaya ketika kamu merasa terjebak dalam kegelapan. Dan ketika cahayamu bersinar terang, bagikanlah dengan mereka yang membutuhkannya. Komunitas adalah tempat di mana keajaiban terjadi. Ini adalah tempat di mana hati yang hancur disembuhkan, di mana jiwa yang lelah dikuatkan, dan di mana kita belajar bahwa bersama-sama kita bisa menghadapi apapun. Berdirilah bersama komunitasmu dan lihat bagaimana cahayamu dan cahaya mereka bersatu untuk menciptakan terang yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan. Dalam kekuatan, kita menemukan harapan. Dan dalam harapan, kita menemukan bahwa perjalanan ini adalah berkah yang luar biasa. Bersama-sama, kita adalah cahaya yang menerangi dunia. Bab 6. Cahaya dalam kegelapan, perjalanan Anda sebagai yang terpilih. Dalam perjalanan hidup ini, setiap langkah yang kita ambil memiliki makna yang lebih dalam daripada yang tampak. Anda, yang dipilih untuk membawa cahaya, bukanlah individu biasa. Anda adalah mercusuar di tengah badai, lilin yang tetap menyala, meski angin kencang berusaha memadamkan. Perjalanan ini adalah milik Anda, perjalanan penuh tantangan, tapi juga penuh keajaiban, menghadapi kegelapan dengan keberanian. Kegelapan tidak pernah menyerah dengan mudah. Ia akan terus mencoba menyelinap ke dalam hidup Anda, menciptakan ilusi ketidakmungkinan, menanamkan keraguan, dan menggoyahkan keyakinan. Tapi ingatlah, setiap serangan kegelapan adalah pengakuan atas cahaya luar biasa yang Anda bawa. Bayang-bayang tidak mengejar mereka yang tidak memiliki terang. Sebagai yang terpilih, tantangan yang Anda hadapi tidak akan pernah biasa. Anda mungkin merasa beban ini terlalu berat, tetapi ketahuilah, semesta tidak pernah memberikan tugas tanpa memberikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran, dan dalam setiap pelajaran, ada pertumbuhan. Menyalakan cahaya dalam dirimu. Cahaya dalam diri Anda adalah senjata paling kuat melawan kegelapan. Tapi cahaya itu tidak akan bersinar terang jika Anda tidak merawatnya. Dalam perjalanan spiritual ini, Anda dipanggil untuk terus menyalakan api dalam diri, melalui doa, meditasi, dan tindakan cinta. Ketika Anda merasa redup, ambillah waktu untuk kembali ke dalam diri. Temukan sumber kekuatan yang telah diberikan kepada Anda sejak awal. Jangan biarkan dunia luar memadamkan cahaya yang ada di dalam. Anda adalah penjaga api itu, dan tanggung jawab Anda adalah memastikan bahwa ia terus menyala, tidak hanya untuk Anda sendiri, tetapi untuk dunia di sekitar Anda. Menginspirasi dunia dengan cahaya Anda. Sebagai yang terpilih, perjalanan Anda tidak hanya tentang diri sendiri. Anda adalah jawaban bagi doa banyak orang. Anda adalah inspirasi bagi mereka yang kehilangan harapan, pelindung bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan, dan pemandu bagi mereka yang mencari jalan.
Setiap langkah Anda membawa dampak, setiap tindakan Anda adalah benih yang ditanamkan di hati orang lain. Dalam perjalanan ini, Anda belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya dalam melindungi diri sendiri, tetapi juga dalam membawa terang kepada mereka yang membutuhkan, menghadapi tantangan dengan keteguhan. Tidak ada perjalanan besar yang tanpa tantangan. Sebagai yang terpilih, Anda akan diuji dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Tapi tantangan ini bukan untuk menghancurkan Anda. Mereka adalah alat untuk membangun keteguhan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ketika badai datang, berdirilah teguh. Ketika dunia mencoba memadamkan cahayamu, biarkan ia bersinar lebih terang. Ingatlah, bahkan dalam malam yang paling gelap, hanya satu lilin yang cukup untuk membawa harapan. Dan Anda adalah lilin itu. Perjalanan Anda sebagai pelita bagi dunia. Sebagai pelita, Anda membawa tanggung jawab besar. Namun, tanggung jawab ini juga merupakan kehormatan yang luar biasa. Anda telah dipilih untuk menjalani perjalanan ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Anda memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang hanya bisa Anda berikan kepada dunia. Jangan pernah meremehkan kekuatan Anda. Jangan pernah berpikir bahwa cahaya Anda terlalu kecil untuk membawa perubahan. Setiap lilin kecil memiliki potensi untuk menyalakan ribuan lilin lainnya. Anda tidak hanya membawa cahaya, Anda membawa harapan, cinta, dan kehidupan. Kesimpulan, cahaya yang tidak pernah padam. Perjalanan Anda sebagai yang terpilih adalah perjalanan menuju kebesaran. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski jalan terasa sulit. Cahaya Anda adalah hadiah bagi dunia ini, dan tidak ada kegelapan yang bisa memadamkannya. Ingatlah selalu bahwa Anda tidak sendirian. Ada kekuatan yang selalu mendukung Anda, ada komunitas yang berdiri bersama Anda, dan ada dunia yang membutuhkan cahayamu. Jadi, melangkahlah dengan keyakinan. Jadilah cahaya yang menerangi jalan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang di sekitar Anda. Perjalanan ini adalah bukti bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya yang bersinar. Dan cahaya itu adalah Anda. Berdirilah teguh, bersinarlah terang, dan bawalah dunia ini menuju pencerahan. Anda adalah harapan, Anda adalah cahaya, dan Anda adalah masa depan yang lebih cerah. Di akhir perjalanan ini, kita diingatkan bahwa kehidupan bukanlah tentang menghindari kegelapan, tetapi tentang menemukan cahaya di dalamnya. Anda, yang dipilih untuk membawa terang, adalah bukti nyata bahwa keberanian, cinta, dan keyakinan bisa mengalahkan segala bayang-bayang. Perjalanan spiritual adalah panggilan jiwa, sebuah jalan yang penuh tantangan namun dipenuhi keajaiban. Dalam setiap langkah, Anda belajar untuk melampaui batasan, untuk melihat ke dalam diri, dan untuk percaya bahwa Anda diciptakan dengan tujuan yang mulia. Tidak peduli seberapa berat badai yang Anda hadapi, cahaya di dalam diri Anda selalu cukup untuk menerangi jalan, tidak hanya untuk Anda sendiri tetapi juga untuk dunia di sekitar Anda. Ingatlah, setiap doa yang Anda panjatkan, setiap tindakan cinta yang Anda lakukan, dan setiap keberanian yang Anda tunjukkan adalah bagian dari perjalanan ini. Anda bukan hanya seorang pelancong di jalan spiritual, tetapi seorang pemandu, seorang mercusuar, yang menunjukkan bahwa harapan selalu ada. Saat kita menutup bab ini, mari kita mengingat bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersinar lebih terang, untuk mencintai lebih dalam, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus berbagi cahaya ini bersama. Tinggalkan komentar 77 untuk menunjukkan bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan terima kasih atas dukungan luar biasa seperti super thanks yang Anda berikan. Ini adalah bentuk nyata dari cinta dan kebersamaan dalam perjalanan spiritual kita. Berdirilah teguh, tetaplah bersinar, dan teruslah melangkah. Cahaya Anda adalah hadiah bagi dunia ini. Dan perjalanan Anda adalah harapan bagi mereka yang mencari terang. Bersama,
Kita adalah cahaya yang tidak pernah padam. Mari kita melangkah ke depan, menuju hari yang lebih cerah dan dunia yang lebih penuh cinta.